di era teknologi ini gitu. Kayak probably my issue right now is Gen AI gitu. Kayak bukannya aku kayak anti AI ya, kayak maksudnya kayak AI is useful juga untuk proses berkembangnya manusia gitu. Aku seneng gitu, apalagi kalau di jalan gitu, kayak the one of the greatest things about street art menurut aku kayak it's for everyone gitu kan. Jadi kayak it doesn't have to be in a gallery, it doesn't have to be kayak very exclusive gitu. Tuh kayak bener-bener buat semua orang bisa melihat dan menikmati, especially yang kayak dominated by men juga itu. Kadang kayak memang suara kita lebih kecil gitu. Sometimes kayak even kayak kita udah memberi everything we got kayak gitu, orang masih ngelihat kayak ini pasti dibantu orang. The majority of Indonesia tidak dalam posisi itu, sadly gitu. Kayak soalnya orang lebih mikir kayak gimana besok aku bisa survive, bukannya besok aku besok makan apa, tapi besok aku bisa makan atau enggak ya. In theory kita sudah merdeka, tapi the fact is sekarang kita aja kayaknya lagi dijajah negara sendiri gitu ya. Hai, selamat datang di Ballet Talks. Saya Chandra Widanarko. Nah, hari ini kita mau ketemu dengan Shana. Hai. Halo. Makasih loh. Iya, makasih Mbak. banget mau datang. Terima kasih juga udah mengundang. Ini Shana, aku sangat tertarik dengan IG-mu. Oh ya? Oh, di Instagram kan seru-seru ya, banyak menggambar ya. Oke. Bisa nggak cerita tentang apa sih yang membuat kamu tuh tertarik sama menggambar? Sebenarnya tertariknya tuh menggambar doang atau ada yang lain? Dari kecil sih ya, kayaknya aku udah mulai nyoret-nyoret ketimbang aku bisa mulai ngomong. Oh iya? Kayak sebelum aku kayak bisa fasih ya, kayak aku tuh udah seneng banget nyoret-nyoret, dan kebetulan tuh papa aku dulu emang hobinya juga melukis. Okay. Tapi dia tuh bidangnya emang bukan di seni, jadi emang purely hobi aja gitu. Terus jadi kayak aku kepingin juga bisa gambar kayak gitu gitu. Terus sebenarnya semua kakak-kakak aku punya 2 kakak gitu. Semuanya gambar semua, kita bertiga. Dan kebetulan yang gambarnya paling jelek tuh aku. Masa? Dari kita bertiga. Tapi yang nerusin dan kayak mungkin kayak enjoy dan kayak diteruskan gitu, continuous tuh aku. Jadi ya yang menjadi karir jadi aku. Itu yang membuat apa yang kamu rasain ketika enjoy melukis itu atau menggambar? Menggambar atau melukis sih sebutannya? Menggambar sih ya. Soalnya mostly aku juga gambar digital juga, kayak ngelukis. Aku melukis tapi jarang. Kayak apa namanya? Yang membuat enjoy tuh lebih kayak aku mengeluarkan kayak imajinasi aja gitu sih. Yang kayak in real life tuh kayak mungkin kayak orang apaan sih atau kayak gitu, kayak aku bisa I can do whatever I want gitu kalau aku lagi menggambar gitu. Jadi like an output juga sih kayak. Itu imajinasi apaan sih, apa yang menurut Shana ini gue puas banget nih sama hasil yang ini gitu? Apa ya, kayak so many aspects, kayak mungkin dari warna-warna yang menurut orang-orang tuh menyebalkan ya, kayak aku suka banget mengkombinasikan warna-warna yang emang agak shocking gitu. Kayak dari situ yang kayak membuat orang kayak breaking heads gitu, breaking necks gitu, kayak apa sih gitu, kayak itu kayak that wow factor yang membuat orang kayak kepingin, jadi penasaran gitu, kayak nengok sekali walaupun kayak it's not my cup of tea atau enggak, kayak sesuatu yang penting tuh kayak ada that 1 second yang orang kayak membuat mereka nengok gitu. Kayak itu aku senang membuat sensasi itu. Ini kayak ini kamu anting kamu lucu banget. Ini itu project kamu kan? Iya, ini aku kemarin bikin brand jadinya. Apa yang Sugar Shock Syndicate bukan? Betul, Mbak. Gimana sih itu? Kenapa bikin itu? Jadi tuh dari dulu aku emang kepingin bikin brand. Tapi kayak belum ada momennya, dan kayak semua orang kayak udah bilang udahlah Shan bikin brand aja gitu. Tapi kayak enggak, kayak aku tuh nggak mau yang kayak bikin
kayak udah gambar terus taruh di t-shirt gitu, kayak itu pekerjaan aku dengan brand gitu, kayak aku kolaborasi dengan brand seperti itu gitu, kayak I wanna make something different gitu. Jadi and also kayak I've been in this industry for 10 years dan aku selama ini juga kayak selalu kerja sama brand gitu, kayak udah mulai capek juga mungkin ya, yang kayak you know what gitu, I wanna make my own brand gitu. Jadi kayak sekarang tuh benar-benar purely dari apa ya, brandnya kayak waktu itu sempat ditanya target market lo tuh apa, Shan? Terus kayak target market gue sendiri. Target marketnya adalah orang-orang yang dengan senang hati dikasih kejutan di tikungan. Nah, betul. Ya kan? Betul. Ya. Kayak apa ya, kayak pokoknya tuh aku mau memakai dengan senang hati dulu gitu, baru kayak aku kasih ke orang. Mungkin tuh emang bodoh ya, emang strategi target marketing yang bodoh gitu, tapi kayak that's what I want gitu, kayak sesuatu yang emang personal dari aku banget gitu, dan emang sesuai dengan namanya, it's sweet but shocking gitu kan, sugar shock gitu. Jadi kayak apa ya, kayak mungkin kayak melihat kayak gini kayak oh lucu ya warnanya sekilas gitu kan, oh ada heartnya ada gitu, tapi kayak ternyata mukanya ada iya kayak gitu, yang kayak it's ada dua balance lah gitu. Paradoksal ya. Iya betul, aku suka hal-hal yang emang agak berbalik. Oke, paradoks. Ini menarik deh. Sebetulnya dalam hidup kan kita selalu harus melihat dua sisi yang berseberangan. Iya. Hal paradoks apa yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan? Apa ya contohnya? Ya contohnya kayak gambar-gambar aku juga gitu, kayak orang bilang tuh itu sebenarnya gambarnya tuh feminin ya, tapi kayak maskulin, it's feminine and masculine at the same time. Gitu. Jadi kayak mungkin agak gender fluid gitu, kayak gambar-gambar aku, kayak aku pas kemarin juga sempat ngelihat kayak kenapa aku lebih banyak cowok ya yang itu, padahal gak, kayak Mbak Chanel sendiri ngelihat sendiri Instagram aku tuh kayak nih warnanya girly banget gitu kan, kayak ungu, pink gitu, kayak gitu. Tapi kalau dilihat sebenarnya kayak gambarnya cowok banget gitu mungkin ya. Kayak it's I like that contradiction gitu kayak. Menarik. Kalau tadi cerita itu kalau pengaruh menggambar atau gitu kan dari bokap ya. Awal mulanya. Tapi mostly it's probably because kayak yang aku tonton juga ya, Mbak. Kayak apa namanya? Karena Indian kayak gambar dulu bokap tuh realistis. Realistis banget gitu. Kayak yang aku gambar tuh bener-bener kartuni gitu. Kayak waktu itu sempet gambar sama bokap, terus kayak nggak kayak gini gambarnya, kayak iya beda agama ini gitu. Aku sendiri sih kayak grew up-nya sama television mungkin ya, kayak mostly asupan dari nonton kartun-kartun zaman dulu gitu. Kayak apa tuh kartun? Mostly anime sama ada kartun-kartun di Nickelodeon dulu sama Cartoon Networks gitu. Kayak apa, mostly my artwork juga inspired by 90s cartoons dan juga apa street art juga in that era gitu. Ingat nggak atau siapa sih orang yang paling memantikmu untuk tumbuhnya ke arah sini gitu? Banyak banget sih kalau dibilang kayak satu orang, enggak juga. Kayak I feel like every 4 years tuh kayak orang berkembang gitu ya, kayak we become someone new gitu dalam jangka waktu itu. Kayak dimana aku dulu tuh pas SMA aku kayak mungkin kayak belum ada panutannya, kayak masih kayak oh aku mau gambar komik, pokoknya aku mau jadi komikus deh kayak gitu. Terus pas udah mau kuliah gitu kayak bilang kamu nggak boleh ambil seni gitu. Terus kayak aku cari tahu juga, terus kayak aku nggak seni, aku graphic design, lebih korporat, kayak oh ya udah gitu, akhirnya setuju juga gitu. Tapi pas lagi menjalani kuliah aku kayak bertemu dengan orang-orang dalam industri kreatif. Dulu ada acara namanya Popcorn, terus kayak orang-orang ini emang
seninya tuh emang seni yang komersil, kayak ada komik, kayak konsep art begitu macem gitu, and kayak aku kepingin ke situ, terus jadi akhirnya kayak jadi nggak fokus studiesnya juga gitu, jadi kayak aku kepingin jadi kayak mereka gitu, terus kayak mungkin one of the biggest inspirations at the time ada namanya Sanigo. Kayak aku dulu pas kuliah tuh bener-bener kayak pokoknya selesai kuliah tuh aku mau langsung nyari mereka kayak lagi bikin workshop apa, talk show apa, aku ikutin. Kadang waktu itu bahkan nakal to a point kayak aduh ini kelasnya nggak seru gitu, aku mau ikut kayak mereka lagi workshop apa kayak gitu. Terus kayak aku belajar terus dari apa namanya, dari Sani juga gitu, menjadi kayak aku to a point aku kayak magang tuh di kantor dia akhirnya. Terus kayak dia bantu aku, tapi sembari itu aku juga kayak di kuliah tuh grafitian. Oh, mural. Mural, kayak okay. apa namanya, dulu lebih nakal sih, dulu lebih vandalisme gitu. Iya. sebelum kerja sama brand tuh dulu vandal dulu di jalannya, itu yang ada di jalan yang membuat orang breaking head sih. Aku seneng gitu, apalagi kalau di jalan gitu, kayak the one of the greatest things about street art menurut aku kayak it's for everyone gitu kan. Jadi kayak it doesn't have to be in a gallery, it doesn't have to be kayak very exclusive gitu, tuh kayak bener-bener buat semua orang bisa melihat dan menikmati gitu. Jadi kayak and it's completely different dari yang aku kerja di komputer gitu kan, dimana kuliah aku graphic design, terus kayak magangnya aku ngerjain komik gitu, kayak bener-bener semuanya tuh komputer gitu. Terus ini aku bener-bener di jalan purely driven by adrenaline gitu, kayak takut kayak orang ada yang datengin lah. Jam berapa itu ngerjainnya? Di jam-jam random, ada yang jam malam, ada yang jam siang, yang siang pernah juga sih sore gitu, kayak yang penting nggak terlalu rame aja gitu. Terus kayak dari situ juga kayak aku dibantu sama temen namanya Hersven gitu, kayak dia juga yang ngebantu aku grow di graffiti gitu ya, kayak ngasih tahu kayak aku dulu emang megang kaleng agak masih jelek, masih apa ya, kayak belum punya can control lah, kayak emang capek kan ngerjain graffiti kayak gitu. Terus kayak dia bilang pakai campur aja gitu, kayak mix media gitu-gitu. Terus kayak oh ya, jadi dari awal tuh kayak aku mulai emang nggak purely spray cans gitu, jadi kayak emang coba mix media di tembok gitu, and kayak it became my thing gitu. Jadi kayak campur-campur, kayak pakai cat, pakai spray, pakai spidol gitu, kayak semuanya kayak aku campur mix media and it's more fun gitu kayak. Jadi itu kayak mempersembahkan seni buat semua orang tanpa kelas jadinya ya. Betul. Media visual apa sih yang paling menarik gitu sama media visual itu? Aduh, I cannot pick. That's why I'm doing all of it gitu. Aku tiap kali tuh kayak kayak if it's art aku kepingin belajar gitu, kayak sekarang pun kayak aku lagi mau mulai belajar 3D. I just want to learn kayak ini aku bisa output, aku bisa kayak gimana lagi gitu kan. And kayak I love, kalau ditanya kayak mendingan apa, digital atau tradisional, kayak I love both of them. That's why I'm doing it both gitu. Kayak aku kayak kerja mungkin mainly aku digital ya, lebih banyak kerjaan digital, tapi kayak kerjaan mural aku juga lumayan gitu, yang dari brand-brand kayak gitu tetap jalan gitu. And probably one of my biggest artwork juga karena mural ini gitu. Sekarang pun masih ada kayak di depan Kuningan City Mall. Oh, oke. Di flyovernya itu, pokoknya kalau ada oren-oren sampai sekarang masih ada, itu gambar aku gitu kemarin, kerja sama brand Fanta gitu. Oh, oke. Lucu. Oh ya, kamu juga banyak kerja digital, termasuk komik ya? Iya, dulu pernah ngerjain komik apa yang paling mind blowing?
Apa ya, aku udah nggak pernah ngerjain komik sih dulu. Sekarang tuh udah hampir nggak pernah gitu. Kayak dulu tuh aku ngerjain komik, eh, nggak banyak juga sih portfolio aku ngerjain my first ever comic and also my first ever job, menjadi comic colorist pas aku masih kuliah dulu. Namanya H2O. Waktu itu diproduce oleh Panji Pragiwaksono. Terus kayak itu very tiny studio lah, kayak ada beberapa temen yang sampai sekarang sih masih temenan ya. Kayak itu ceritanya tentang Hanuman kita tapi di sci-fi gitu, jadi Hanumannya robot gitu, jadi kayak lucu sih sebenarnya ceritanya, keren menurut aku. Terus dari situ aku pas kerja di Cosmic sama Sani tuh aku ngerjain komik berdua, ada artis juga namanya Galang Larope, kita ngerjain komik berdua namanya Ponytail. Itu that was probably yang nge-kick start my career juga gitu. Kayak orang jadi mulai kayak ngelihat ini apa sih, kayak komiknya tuh warnanya bisa dibilang warna-warna aku sekarang gitu, karena kayak bener-bener dibebasin pada saat itu. It's a personal ini juga, apa namanya, komik, jadi banyak warna ungu, pink, apa segala, all the shocking colors gitu. Terus ya probably itu sih komik yang paling apa ya, yang paling berkesan aku ya, komik sendiri. Sisanya kerja buat ngerjain apa dulu ya, komik JKT48, kayak komik-komik kayak fun sih, fun. Tapi kayak kalau dibilang berkesan ya pasti komik sendiri. Iya. Itu karena itu tanda tanganmu ya. Tanda tanganku, ya betul. Tanda tanganmu ya. Sebetulnya kan kamu ingin menyampaikan sesuatu kan, dari komik atau dari media visual, atau bahkan termasuk ketika nyuruh orang untuk nengok dan memaksa orang untuk sini lihat gue, dan orang akan lihat kan, begitu kan, paling nggak kan gitu, dan kemudian akan ini apa sih gitu. Sebetulnya apa sih yang mau disampaikan? Sebenarnya sih lebih kayak kepengen didengar ya, kepengen dilihat gitu. Cause sometimes kayak apalagi kayak woman in the art industry, especially yang kayak dominated by men juga gitu. Kadang kayak memang suara kita lebih kecil gitu. Sometimes kayak even kayak kita udah memberi everything we got kayak gitu, orang masih ngelihat kayak ini pasti dibantu orang, pasti ini apa, yang kayak nggak percaya. Kayak waktu itu aku sempet kayak I went to an event gitu, terus kayak aku udah kasih gambarnya ke mereka gitu, terus kayak orang brandnya nanya gitu, ini kamu yang gambar sendiri gitu. Menurut lo? Kayak kalau aku nggak gambar sendiri aku nggak diundang ke sini. Oh ya? Iya, kayak I mean it's kayak, dan itu juga it's not kayak, bukan yang kayak berapa belas tahun yang lalu, kayak it's quite recent gitu loh, maksudnya kayak jadi apa ya kepingin make a voice juga sih, kayak especially girls juga gitu. Kayak aku sering kayak ketemu anak-anak kayak kuliahan juga gitu, kayak mereka juga kepingin apa ya kepingin sama lah jalannya juga, kayak apa ke di dunia yang dimana emang dominantly ya men gitu. Kayak apa ya, kayak kadang it's sad, kayak aku kayak oke, udah effort sebesar mungkin, terus kayak masih ada orang yang kayak lo kayak gini karena lo cewek, kayak gitu loh, kayak lo bisa dapet spot ini karena lo cewek, kayak seolah memanfaatkan keperempuanan. Iya betul, kayak that kind of mindset kayak masih unfair. Kayak banyak yang kayak enggak, apa namanya, kayak itu udah nggak ada kayak gini gitu, tapi kayak sadly kayak I've melewati itu kayak first hand gitu loh, maksudnya kayak and it's clearly masih ada kayak that gap gitu. Dan apa ya, that's why I keep striving, I keep working, I keep growing gitu, kayak untuk ngasih tahu kayak ya kalau gue cewek, karena gue cewek, dan kayak kenapa artworknya ada segini banyak gitu, dan kenapa di appreciate segini banyak orang gitu sih, kayak
whatever. Iya, iya, Intian kayak udah whatever, kayak orang mau ngomong apa yang penting aku gambar. Ya, suka-suka lo deh gitu ya. Kalau nyebut dua atau tiga deh isu yang menurutmu penting banget sebagai manusia Indonesia lah. Itu kayak probably my issue right now is Gen AI gitu. Kayak bukannya aku kayak anti AI ya, kayak maksudnya kayak AI is useful juga untuk proses berkembangnya manusia gitu. Tapi sometimes it can be like a double-edged sword gitu, dimana kayak orang terlalu membutuhkan kayak jadi apa ya, it's sad jadi kayak tidak ada critical thinking yang dimana kayak semuanya kayak langsung nanya kayak ini apa ya Grok, ini apa ya, kayak ChatGPT kayak jadi apa ya, mungkin kayak it's a phenomenon dimana kayak aku melihat Gen Z agak apa ya, mungkin it's a parasocial thing, kayak mereka, I've read somewhere in an article kayak Gen Z is one of the loneliest generations karena mereka kayak berteman tuh melalui layar gitu kan, jadi kayak jarang interacting dengan langsung dengan orang gitu, kayak probably kayak itu yang membuat mereka kayak oh lebih nyaman juga sama teknologi, ngobrol sama robot gitu ketimbang sama orang. Gitu, and kayak sadly kayak emang belum accurate gitu, kayak sekarang kan makanya they keep feeding the AI kayak informasi baru kayak gitu karena emang statistically kayak emang belum 100% bener gitu. Kayak aku pun juga pernah waktu itu search di Google, kayak Google sekarang kan langsung keluar AI overview kan gitu, kayak dia ngasih tahu kayak suatu jawaban yang aku klik linknya ternyata it's somewhere from Twitter gitu, maksudnya kayak apaan sih? Iya makanya jadi kayak apa, it's nggak valid ya? Nggak valid gitu, kayak jadi mereka apapun yang mereka nemu dari internet, dari apa, kayak mereka langsung comot, mereka taruh aja gitu. Kayak beberapa kali instances juga emang mereka juga masih ngaco gitu, jadi kayak apa ya, kayak emang kayak kocak aja sih kayak ngelihatnya. Kayak banyak anak-anak sekarang kayak lebih mengandalkan kayak apa, tanya fast atau nggak apa, kayak di Twitter tuh kayak banyak kayak research sendiri mendingan nanya orang gitu. Iya. Gitu, dan kayak that's why kayak sekarang mengerikan gitu mendapat kayak informasi-informasi yang mentah yang kayak dari TikTok lah, dari Twitter, Instagram yang kayak emang seharusnya tidak ditelan mentah-mentah gitu, tapi itu menjadi oh itu adalah fakta gitu loh. Kayak dianggap benar gitu, kayak it's sad at the same time, tapi kayak it's good that kayak orang Indonesia tuh semuanya penasaran ya, kayak kepo kayak driven, kayak emang punya high apa ya, kayak tingkat ingin tahunya tuh tinggi gitu, tapi tidak ditemani dengan kayak pendidikan yang sesuai gitu. Jadi jadi politik. Jadi again kayak emang sebenarnya masalah ini sih kayak karena kurang mungkin ya kayak pendidikan mereka yang seharusnya tuh mereka udah punya base itu dari kecil gitu. Itu kan juga menyangkut sebetulnya kan nilai, ada nilai yang secara perlahan-lahan dianut sama orang, yaitu nilai mencari dengan lebih mudah atau soal instan lah gitu. Sama satu lagi adalah apa-apa bisa diselesaikan dengan uang. Betul. Nah iya itu sih. Iya. Nah kira-kira ada nilai apa lagi menurutmu nih sekarang ini lagi gila, ini nilai yang ini tuh bahaya ini, atau harusnya kita punya nilai ini gitu misalnya apa? Kayak sesuatu yang kompleks juga karena kayak sekarang tuh orang melihat instansi kayak pendidikan sendiri kayak nggak serius gitu kan. Jadi kayak oke, kayak gue harus lulus dengan nilai bagus yang pada akhirnya kayak orang juga susah lagi dapat kerja atau enggak kayak kerja asal-asalan, yang penting kayak oh ya udah kan CV-nya bagus, GPA bagus gitu. Jadi kayak enggak kayak yang penting on paper gitu. Jadi kayak kena mungkin ya, ini aku melihat sendiri dari kayak ya kira-kiranya tuh mungkin mindset mahasiswa jadi kayak ngapain gue effort
Kalau Indian kayak what I do tuh nggak dianggap sebagai effort gitu sama orang-orang dalam dunia kerja gitu. Jadi mungkin mereka habis itu beralih ke AI gitu, kayak ya mendingan think smarter daripada do things harder gitu kan. Padahal seharusnya kayak ya in the working environment kayak yang dibutuh adalah otak mereka gitu kan. Jadi kayak tidak terbiasa untuk apa namanya thinking sendiri, kebiasa udah kayak meminta opini robot gitu. Jadi apa ya? Emang it's kompleks juga, kayak emang udah harus berubah dari kampusnya sendiri juga gitu. Jangan membuat mahasiswa mengandalkan itu gitu kan, kayak it's like emang dari zaman dulu sih sebenarnya udah ada cheating kan ya, maksudnya kayak mau curang mau apa emang tetap ada gitu, tapi kayak sekarang akses jauh lebih dimudahkan gitu, dan kayak banyak orang yang enabling juga gitu, kayak iya nggak apa-apa gitu, kayak pakai AI nggak apa-apa kayak gitu, kayak apa ya, kayak again aku bukan yang kayak anti AI, menurut aku tuh bisa banget untuk membantu gitu, tapi kayak kalau udah masalah base-nya belum ada nih, kayak kita kayak belum ada apa ya, kayak nggak ada ground-nya, nggak ada jejaknya gitu, tapi udah mau bikin tangga aja gitu kan, kayak itu susah gitu, kayak benar-benar harus ground-nya kayak udah harus solid dulu gitu untuk kita bisa menggunakan teknologi gitu. Tadi kan soal sekolah, soal pendidikan, sebenarnya kan sebetulnya ada hal yang jangan-jangan mahasiswa kemudian menjadi lupa bahwa, atau barangkali juga penyelenggara pendidikan barangkali, tapi ini soto ya. Yeah. Karena dari tadi sotoy kita, aku jawabnya sotoy. Kita sotoyan aja. Ini kan kita menganalisis apa yang bisa kita lihat ya. Kalau menggunakan AI itu boleh-boleh aja, dan sebetulnya memang boleh-boleh aja, cuman kan groundnya mesti jejak. Karena kalau tidak begitu, jangan-jangan akan banyak orang yang lupa bahwa sekolah itu buat belajar berpikir. Betul itu. Makanya kayak belajar apa berpikir ya? gitu. Jadi kayak orang jadi mikir sekarang sekolah tuh formalitas. Sekolah tuh kayak oh ya udah kalau asal punya duit ya sekolah gitu, kayak bukan menjadi kayak ajang untuk menambah ilmu gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh ya udah yang penting good grades, terus bisa lulus dengan sarjana, bisa masuk kerja dengan sarjana itu, tapi pas udah kerja juga kayak ngapain ya. Tapi beberapa kali aku dengar cerita bahwa aduh ini anak-anak pada nggak ada yang bisa kerja, nggak ada yang ngerti urutan mekanisme dan sebab akibat gitu. Misalnya kalau gini maka gini, jadi lo jangan gini karena ntar begitu. Iya, kesitunya nggak ada kayak sama dengannya tuh kayak nggak ketemu gitu. Iya, kayak gitu-gitunya. Semua orang bisa berakses pada segala hal. Tapi tentu saja ada syaratnya kan. Syaratnya adalah misalnya dia harus punya nilai ini, dia harus punya ini. Yang gratis tapi harus dimiliki oleh semua orang. Itu kira-kira apa ya? Menurut aku pendidikan sih. Dan sebetulnya semua orang di Indonesia nih, dalam pandangan ya, itu adalah orang-orang yang berada di posisi bisa milih nggak sih? Aduh, aku tuh dalam minority yang dimana ada lebih minoritinya lagi yang kita nggak usah membahas itu ya, yang ada 1% gitu. Tapi kayak the majority of Indonesia tidak dalam posisi itu, sadly gitu. Kayak soalnya orang lebih mikir kayak gimana besok aku bisa survive gitu. Besok aku makan apa ya gitu, kayak besok aku bukannya besok aku besok makan apa, tapi besok aku bisa makan atau enggak ya, kayak jadi kayak the freedom of choice itself tuh kayak nggak ada gitu, kayak emang udah harus ngikutin survival mode aja gitu, kayak udah survival mode gitu, karena mereka sebenarnya kayak itu gitu, kayak the resources gitu, kayak Indonesia is so rich gitu, tapi kayak tidak diberikan kayak informasi, tidak diberikan kayak pendidikan yang cukup untuk memberi mereka kayak oh ini aku bisa mengolah menjadi sesuatu gitu, kayak oh gitu ini bisa diekspor, ini bisa apa kayak gitu tuh, kayak menjadi usaha sendiri yang kayak tidak harus melalui
apa namanya orang ini lagi tangan lain lagi gitu, kayak sesuatu yang kayak bisa diolah sendiri gitu, kayak hal-hal seperti ini yang kayak menurut aku masih banget kayak dipegang sama NGO bahkan gitu kayak bukannya ya ini udah merah-merah lagi nih, bukannya pemerintah yang bantuin gitu, maksudnya kayak itu. Jadi kayak again, masa rakyatnya kesusahan tapi rakyatnya sendiri yang harus membantu gitu kan, kayak isn't that like a higher power yang seharusnya bisa membantu gitu kayak. Oke. Ya kan kita emang autopilot udah lama ya? Iya, udah. Autopilot udah dari zaman kapan lah itu? Betul. Kayak apakah benar kita merdeka gitu? Itu menarik. Itu menarik ngomong soal merdeka. Aku punya pandangan bahwa yang namanya merdeka itu adalah salah satunya adalah bisa memilih. Iya. Itu betul. Merdeka gitu. Betul. Sekarang ini kan susah ya. Iya. Orang nggak punya pilihan. Benar-benar menjadi privilege ya. Iya. Opinion dan choice adalah privilege. Privilege, betul. Kita sudah merdeka belum? Dalam kertas kita sudah merdeka, tapi in theory kita sudah merdeka. Tapi the fact is sekarang kita aja kayaknya lagi dijajah negara sendiri gitu ya. Oke. Banyak yang bisa kita kerjain kok. Iya, aku juga I believe so gitu. Dan walaupun perjalanannya masih panjang tapi hopeful lah. Iya. Yang penting tidak pernah berhenti bergerak kan? Betul. Terima kasih banget dengan semua cerita-ceritanya insightful dan seru. Nah, kayaknya perlu akan diterusin ngobrolnya soal itu. Apa pertanyaan terakhir dari kami adalah, apakah kita sudah merdeka? Hai, Bali Talk, saya Chandra Widanarko dengan Shana. Bye-bye. Thank you banget. Tapi beneran nih, gue concern banget sih sama AI. Sama aku juga, soalnya mereka bilang kayak enggak, sekarang kerjaan gue dibantu banget sama AI kayak gitu-gitu. Tapi kayak apakah semuanya jadi over reliant, itu kan yang serem kan, kayak over usage juga.